Oke, thanks for watching kawan-kawan ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share. Dan tentunya jangan skip iklan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mufajaruddin Asnan di channel kesayangan kita bersama Asnan Way. Without you kami tiada arti, with you kami sangat berarti. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat selesaikan sampai akhir. Oke. Teman-teman, kalau teman-teman tuh penelitiannya kuantitatif ya. Kalau kuantitatif itu kan ada tiga ya. Kok ada tiga? ada satu, yaitu penelitian eksperimen kan teman-teman. Ya, itu kalau ada treatment gitu ya. Cuma kalau secara umum teman-teman tuh sebenarnya bisa memilih mau eksperimen, mau non eksperimen. Nah, eksperimen tuh nanti bisa ada lagi pre eksperimen, ada lagi nanti kuasi eksperimen. Kalau Sugiono dan teman-teman ya, Stanley Campbell itu sebenarnya pre-eksperimen itu ya sama dengan kuasi gitu ya. Intinya yang bukan betul-betul gimana loh? Tidak betul-betul eksperimen ya, tidak yang true karena masih memperhitungkan faktor yang lain. Oke. Kalau teman-teman pilih yang pre-eksperimen atau ya ada yang mengatakan tadi sama equal dengan kuasi, cuma kalau saya pribadi sih ya agak beda ya. Pre-eksperimen itu ya sebelum, namanya juga pre gitu ya. Ada tiga jenis untuk yang pre-eksperimen nih teman-teman kalau dari beberapa rujukan yang kita himpun. Yang pertama adalah one shot case study ya. One shot case study artinya di situ teman-teman cuma ada satu kelompok saja, satu kelompok yang diberi treatment gitu ya. Tetapi nanti ujungnya itu ada semacam post test ya, kalau di pendidikan tuh post test. Jadi ada treatment kemudian ada post test gitu ya, diterapkan di satu kelompok saja. Jadi nanti itu di ujung itu ada semacam observasi hasil ya. Ya, misalnya pengaruh apa terhadap apa, misalnya pengaruh model terhadap hasil atau model terhadap motivasi. Itu di endingnya itu ada post test ya. Post test itu ya semacam evaluasi lah. Itu one shot case tadi. Jadi cuma satu kelompok kemudian dikasih treatment, kemudian nanti dikasih evaluasi, semacam evaluasi di ujung gitu ya. Nah, itu namanya, itu salah satu jenis di pre-eksperimen. Kemudian ada juga namanya adalah one group pre-post design ya. Ini yang sangat populer, sangat populis, sangat famous. Wah, bahasanya sangat terkenal ya di dunia persilatan, di dunia penelitian. One group ya, tentunya di situ ada kata kunci, berarti one group pre-post design. Jadi satu grup yang dikasih pre-test di awal ya. Oke, kemudian ada treatment di tengah. Oke, kemudian ada post test di akhir. Nah, itu just one group, tetapi cuma satu grup saja, satu kelompok saja ya teman-teman ya, bukan dua kelompok, bukan satu kemudian dipecah jadi dua setengah half enggak half half time, bukan, tetapi ini just one group ya. Jadi teman-teman itu tadi one group pre-post design ya. Jadi teman-teman bisa pilih ini ketika. Nah, apa bedanya sama yang tadi, yang one shot case tadi itu cuma ada endingnya saja teman-teman ya, ada semacam post testnya di ujung. Jadi tidak ada nggak ada pre memory. Kalau ini ada pre kick atau tendangan bebas itu. Aduh, kita harus santai saja ya teman-teman. Kalau nanti pakai pre eksperimental ya, bisa komen ya, bisa kita diskusi bareng-bareng mau pilih yang mana.
Ya, jadi itu ya, bedanya cuma pre di awal saja. Karena memang teman-teman dari beberapa jenis ini nanti bereksperimen itu sebenarnya yang membedakan cuma pre-nya aja, ya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada infect comparison group ya. Group comparison artinya infect group comparison. Jadi masih di satu kelompok, kemudian satu kelompok itu kita pecah jadi dua ya, semacam kalau di kuasi atau di eksperimen itu ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Tapi kalau di kuasi atau eksperimen pure itu kan suatu kelas penuh. Tapi kalau ini enggak, satu kelompok ya, satu kelas ya, katakanlah satu kelompok itu satu kelas, kemudian dibagi dua, separuhnya itu sebagai kelas eksperimen, separuhnya itu sebagai kelas kontrol. Nah, itu namanya infect group comparison. Jadi dari nanti di situ sama dikasih pretest di awal, kemudian yang bedanya itu iya mengadaptasi juga ya yang dilakukan di eksperimen maupun di kuasi ya teman-teman. Jadi yang separuh tadi sebagai kelas eksperimen itu dikasih pretest, kemudian dikasih treatmentnya, kemudian dikasih juga post test. Sedangkan yang di setengah lagi tadi sebagai kelas kontrol itu dikasih juga pretest di awal, kemudian dikasih apa ya, nggak dikasih apa-apa karena dia kontrol ya. Kalau di itu di pendidikan kontrol nggak usah dikasih apa-apa ya, meskipun kita pilih kasih ya, nggak apa-apa, biar aja kita harus jadi pilih kasih, nggak boleh. Kemudian di ujungnya dikasih post test, kemudian nanti dikomparasi ya. Komparasi itu bahasa kerennya adalah perbandingan ya teman-teman ya. Jadi itu kalau teman-teman pakai pre-eksperimental ya, jadi bereksperimental itu apa sebenarnya, yang tidak full true eksperimen ya teman-teman. Sebenarnya eksperimen bagi dua, ada yang mengatakan dibagi dua, true eksperimen dan juga pre-eksperimental ya, ibaratnya true and false gitu ya. Cuma enggak masalah, ada 3 jenis tadi teman-teman yang bisa dipilih. Kalau teman-teman kira-kira itu biasanya sih ya, biasanya kalau mepet waktu kemudian nggak usah deh ada pretest langsung ke post test gitu ya, ibaratnya tuh untuk mengevaluasi tadi enggak apa-apa pakai UJT juga. UJT banyak ya teman-teman, bisa lihat tengok video saya, jangan asal pakai UJT ya tentunya. Nah, kemudian kalau teman-teman memungkinkan waktunya untuk fleksibel, lebih leluasa, pakai yang one group pre-post design ya. Kemudian bisa juga teman-teman kalau pengen mengadopsi yang true eksperimen atau kuasi, pilih yang in fact comparison group comparison. Oke, gitu aja teman-teman, selesaikan sampai akhir. Malu bertanya sesat di penelitian, jangan malu bertanya, langsung komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.